Kalau kantor pos Medan ini sebenarnya kalau dikatakan dari bangunannya memang sangat unik. Desainnya ini menyerupai kandang burung merpati. Dan dia bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai citra kota yang modern pada saat itu. Berada di tengah kota dan berdampingan dengan bangunan-bangunan lain yang memiliki nilai historis gitu. Nah, ke depan ini yang sangat penting. Ada lapangan Merdeka, ada bangunan Bank Indonesia gitu. Saya kira ini kawasan yang memang ya kawasan heritage cagar budaya. Bangunan kantor pos yang berlokasi di persimpangan Jalan Pos Kota Medan ini merupakan salah satu peninggalan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1911. Gedung ini berfungsi untuk memperlancar hubungan, urusan dan akomodasi pemerintahan di masa itu. Selain untuk kepentingan umum, bangunan kantor pos Medan juga berperan mendukung proses perniagaan seperti pengiriman barang dan komoditi perkebunan tanah Deli. Memang kantor pos Medan ini dibangun dari awal khusus untuk kantor pos. Ya, jadi artinya memang secara prinsipnya kantor pos ini dibangun pada tahun 1911, di mana saat itu masih dalam proses penguasaan Belanda. Jadi memang secara arsitektur mungkin bentuk ini bentuk gaya-gaya Eropa kuno atau Eropa zaman klasik lah. Jadi sampai saat ini fungsinya masih tetap sama. Jadi di zaman itu memang sudah ada loket-loket untuk menerima pengiriman dan sampai saat ini itu masih difungsikan. Jadi artinya memang secara proses pekerjaan gedung ini masih berfungsi sama dengan pada saat dia dibangun. Jadi sebenarnya pos ini termasuk jawatan berdiri sejak VOC gitu, 1746 gitu. Nah, dia merintangi dari berbagai zaman, dari berbagai gubernur jenderal memimpin atau membawahi Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kemudian berkembang sampai di Medan. Di Medan menariknya pos itu berdiri bukan karena kepentingan politik saja, tapi juga ada kepentingan ekonomik. Nah, Simon Sainep adalah seorang arsitek yang membangun kantor pos. Sepertinya bangunan yang diarsiteki atau dibidani oleh Simon Sainep ini sepertinya mengadopsi kultur setempat atau mengadopsi tata letak setempat gitu. Jadi kantor pos yang ada di Medan ini dibangun sejak tahun 1909 sampai 1911. Itu mungkin bisa kita lihat di dindingnya kantor pos itu ada anno 1911. Sampai saat ini kantor pos khususnya di Kota Medan masih berfungsi sama, ya kan? Dia juga saat ini kantor pos yang ada di Jalan Merdeka ini berfungsi untuk proses pengiriman. Cuman memang ada perkembangannya. Pertama, dia selain juga untuk kirim surat, barang-barang, sekarang juga kantor pos melayani jasa-jasa lain seperti jasa pembayaran, ya kan? Di kantor pos ini sekarang juga bertambah dengan jasa layanan pembayaran pensiun, pembayaran bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, atau pembayaran-pembayaran kebutuhan masyarakat setiap bulannya. Nah, kalau untuk perkembangan kantor pos di Kota Medan, jadi begitu kantor pos yang ada di Kota Medan ini berdiri, barulah dibuka di keresidenan-keresidenan lain, di wilayah-wilayah lain. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ada perbedaan motif kantor pos, terutama soal bangunan di beberapa daerah, terutama di Pulau Sumatera. Nah, perjalanan pos dari Batavia ke Sumatera memang tidak memakan waktu yang sangat panjang. Namun, setelah perkembangan di Batavia, lalu ke Sumatera gitu, ada semacam gerakan untuk
mengkonektivitaskan atau menyambungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Itulah yang menjadi salah satu cikal bakal berdirinya kantor pos dan layanan pos di zaman Hindia Belanda. Kalau kantor pos Medan ini sebenarnya kalau dikatakan dari bangunannya memang sangat unik, ya. Karena kalau saya lihat gedung di sini ini, kalau saya coba cari tahu informasi desainnya, ini menyerupai kandang burung merpati. Ya, jadi kalau saya lihat, oh iya, karena memang logo pos itu dulu adalah burung merpati atau burung pos ya. Nah itu yang melihat cirinya berbeda dengan lain, karena saya berdinas di kota lain itu tidak seperti ini. Dia hanya gedung-gedung yang notabene berbentuk kotak, baru ini yang berbentuk sangkar. Mungkin itu yang kalau saya lihat dari keunikan. Kalau secara produk dan layanannya sama, pos sama. Kalau kita lihat kubah yang berada di pos itu tadi, dalam kantor pos itu tadi, ada ruang tengah. Itu memang Simon Sainop sengaja mendesain untuk menjadi tempat perkumpulan gitu. Nah, agar ini tidak diubah. Nah, begitu juga dengan pintu yang sebelah ya, menghadap jalan itu memang didesain oleh Simon Sainop dengan prediksi yang memang bisa menjadi nilai estetik untuk hari ini gitu. Dan dia bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai citra kota yang modern pada saat itu. Dan Simon Sainop membangun itu, saya kira melampaui zamannya dan tidak kalah dengan bangunan-bangunan yang lain di sekitar kantor pos itu tadi. Gedung kantor pos Medan hingga saat ini berdiri kokoh di titik nol kota Medan. Salah satu ruangan yang memiliki daya tarik adalah ruang tengah dengan langit-langit segi delapannya yang dihiasi kuningan. Setiap sudut gedung ini menyimpan nilai sejarah yang tinggi dan masih menjalani fungsi kantor pos untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses di pos itu sangat sederhana sebenarnya, di mana kalau layanan masyarakat mereka datang awal ke loket pos, mereka akan bertransaksi dengan pegawai kami. Di mana di sana pada prinsipnya ditanyakan kiriman ditujukan kemana, gitu kan. Dari situ mereka akan bertransaksi mengenai tarif. Setelah kita terima, kita akan berikan mereka bukti kirim berupa resi. Nah, proses barang itu akan kita lakukan processing di belakang. Kita di dapurnya, di mana di tujuan itu akan kita tahu bahwa ini tujuannya destinasinya kemana. Kalau misalnya kiriman itu ke satu kota atau di Medan, biasanya kita akan serahkan langsung kepada divisi antaran. Di mana di sana terdiri dari beberapa pengantar pos, dan pada saatnya Pak Pos itu akan melakukan pengantaran ke lingkungan di wilayah kota Medan. Tentu saja kalau kita lihat fungsi pos itu selain untuk surat menyurat, gitu, untuk sebagai komunikasi, juga sebagai konektivitas ekonomi hubungan masyarakat di berbagai wilayah. Nah, itu perkembangannya di zaman Hindia Belanda. Nah, sebelum Indonesia merdeka, sebelum ini dinasionalisasikan, berubah menjadi BUMN gitu kan. Pos pada umumnya ya berfungsi untuk mengirim surat menyurat gitu. Juga menjadi kekuatan ekonomi masyarakat setempat. Nah, perkembangan pos hari ini yang perlu kita pahami adalah dalam perjalanan kantor pos di Kota Medan sebelum dan sesudah kemerdekaan itu memang banyak mengalami perubahan dan fungsinya juga semakin lebih mengikuti zamannya gitu. Jadi jiwa zaman kantor pos itu yang harus kita pahami. Jadi kalau di zaman Hindia Belanda saya kira hanya orang-orang tertentu yang berurusan dengan kantor pos gitu. Orang-orang yang saya tanda petik orang-orang tertentu itu bukan hanya orang-orang Eropa berkulit putih, tapi juga kelompok-kelompok bangsawan gitu. Karena memang dia difungsikan untuk bisa menghubungkan konektivitas antara satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau secara bangunan mungkin tantangannya kita perbaikan itu tadi, perawatan yang notabene gedung ini tidak kecil ya, dan memang masih banyak material-material yang lama berbahan kayu, sehingga pada saat perawatannya kita butuh treatment khusus. Tapi kalau secara layanan posnya
sebenarnya tantangannya itu ya mungkin di bisnis pos itu sendiri, ya kan? Dimana di saat ini bisnis pos itu memang sangat pesat, persaingan sangat kuat, di mana pos juga harus bisa survive terhadap bisnisnya itu sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh kami untuk berubah menyesuaikan permintaan zaman. Berdasarkan kelurahan. Jadi ini satu wilayah semua. Iya, satu wilayah. Ya, dibagi-bagi lah Kak, ke Medan mana, ke Medan Timur, Medan Barat, gitu Kak. Habis dari sana nanti baru sortir halusnya ke masing-masing pengantar. Yang harus kita pahami sepanjang perjalanan sejarah, kantor pos itu yang harus kita bedakan adalah zaman yang berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini apapun keperluan orang, baik mengirim uang, berkas atau barang, jasa dan sebagainya. Nah, di zaman pada saat itu kantor pos itu selain sebagai biro untuk kepentingan surat menyurat, juga dalam hal pengiriman logistik, tetapi ada kebanggaan identiti kolonial di saat itu gitu. Jadi ketika hegemoni Belanda di Hindia Belanda Indonesia saat ini gitu, itu adalah bagian dari infrastruktur kolonial gitu. Dan di zaman kolonial itu sendiri, kantor pos ini berada di bawah dinas kantor pos khusus gitu. Artinya apa? Pos yang dibangun oleh pemerintah kolonial selain untuk kepentingan umum, ada ada identitas kolonial memang sengaja, dan itu adalah bagian dari infrastruktur gitu, infrastruktur kolonial, bahwasanya ini pemerintah kolonial memang memiliki dinas-dinas tertentu, jawatan-jawatan tertentu, dan termasuk kantor pos itu tadi gitu. Gedung pos di Medan ini menjadi salah satu gedung cagar budaya yang memang diwajibkan bahwa untuk merubah sesuatu di bangunan itu memang harus sepengetahuan tim cagar budaya. Jadi memang di pos saat ini tidak banyak merubah atau merenovasi bangunan inti. Mungkin kita hanya melakukan perbaikan atau pengecatan di sana sini yang memang dibutuhkan untuk perawatan, itu saja. Dan ya memang kalau secara prinsipnya tidak berpengaruh terhadap layanan. Jadi artinya dengan renovasi dan yang kita lakukan itu pada kenyataannya untuk layanan bisnisnya masih tetap kita jalankan. Tidak ada tambahan gedung inti, sehingga karena memang saat dari dulu sudah fungsinya sebagai kantor pos, jadi saat ini memang fungsinya masih tetap dilakukan sebagai kantor pos. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita lihat pos yang hari ini berada dekat di titik nol Kota Medan, artinya Simon Sainop itu mendesain, membuat tata letaknya itu melampaui zamannya gitu. Berada di tengah kota dan berdampingan dengan bangunan-bangunan lain yang memiliki nilai historis gitu. Nah, ke depan ini yang sangat penting, ada lapangan Merdeka, ada bangunan Bank Indonesia gitu. Saya kira ini kawasan yang memang ya kawasan heritage cagar budaya. Nah, melihat posisi kantor pos hari ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Nah, namun untuk ke depan gitu, untuk pemerintah Kota Medan dan juga para pemangku kepentingan yang berkait dengan kantor pos ini bisa memahami apa dampak yang harus kita jaga untuk kantor pos ini, bukan hanya melestarikan.
dikenal sebagai kantor pos besar di Medan, menampung segala aktivitas pelayanan jasa pengiriman. Selain menjadi tempat pelayanan publik, bangunan bersejarah kantor pos Medan juga menjadi salah satu destinasi wisata. Tidak hanya bagi masyarakat, bangunan bergaya Eropa ini juga memberikan kenangan dan kesan bagi para karyawan di dalamnya. Saya dari kecil termasuk yang lewat di sini kan gitu ya, termasuk dulu almarhum orang tua saya juga dulu ada namanya layanan Tabanas ya. Nah, jadi almarhum tua saya itu dulu suka menabungkan duit kita di kantor pos. Dulu ada namanya Tabanas yang sekarang XBTN. Nah, jadi ditabungkan nama kita, disimpan duitnya, ditaruh. Nah, jadi saya sudah terbiasa dibawa ke kantor pos. Nah, perjalanan hidup, rezeki rupanya jadi saya pegawai kantor pos begitu ya, setelah saya tamat di Bandung sekolah kan gitu ya. Cuman ada yang satu berkesan di saya pada saat saya bertugas di sini dulu antara 99 ke 2006, kantor pos ini pernah terbakar. Kebetulan di bagian saya yang terbakar. Waktu itu saya manajer jasa keagenan. Nah, terbakarnya itu pada saat hari libur, gitu. Hari libur, hari Sabtu. Nah, tidak semua, hanya kemudian bangunan festival itu, dan itu cukup berkesan sama saya karena ada salah satu yang mungkin ada nuansa yang hilang dari sebelumnya gitu setelah terbakar, termasuk ornamen-ornamen yang dibuka kembali tapi tidak dipasang utuh seperti semula begitu. Tahun 2003 itu pernah terjadi kebakaran, ada hubungan arus pendek listrik di situ. Dan itu mengakibatkan beberapa corak-corak bangunan di masa Hindia Belanda tadi hilang atau terbakar. Nah, ini yang perlu diantisipasi gitu. Jadi selama ini kita selalu mengabaikan yang namanya bencana alam gitu. Bencana alam baik banjir, baik kebakaran dan sebagainya. Nah, jadi langkah apa yang harus diutamakan untuk itu? Ini yang harus dicegah. Jadi sebelum itu terjadi harus ada preventif, pencegahan baik dari otoritas pos juga pemerintah kota. Nah, ini berkaitan dengan cagar budaya tadi. Oke, bisa dimulai? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran teman-teman. Hari ini saya coba mempresentasikan tentang program Posblok kita di kantor Pos Medan. Oke, jadi teman-teman di slide ini kita akan digambarkan posisi existing dan posisi kantor pos yang akan dibangun setelah konsep Posblok itu dikembangkan. Jadi nanti kantor kita yang berupa gedung besar ini, yang berupa seperti bangunan sangkar burung ini, dan SPP yang ada di sekitar sini, semua pada saatnya ini akan direnovasi. Saat ini kita sudah menjalankan renovasi di outdoor, di luar ya. Titik nol ini akan dirubah menjadi air mancurnya yang versi aslinya, yang lebih kecil. Nah, nanti ada zebra cross yang menghubungkan dengan lapangan Merdeka di sini. Ini adalah Posblok yang saat ini sudah ada di Jakarta. Ya. Jadi artinya kita akan diberi gambaran bahwa ke depan rencana desain dan konsepnya adalah seperti ini. Jadi menggunakan pencahayaan. Jadi kalau untuk saat ini memang khususnya PT Pos Indonesia memang mempunyai banyak aset yang heritage seperti Medan ini, dan melalui anak perusahaan Pos Properti Indonesia, Pos mempunyai konsep yang namanya Posblok, Mbak. Jadi di mana gedung kita akan didaya gunakan atau difungsikan dari gedung yang orientasinya banyak biaya akan dijadikan sebagai gedung yang menghasilkan pendapatan. Jadi dengan Posblok ini nanti gedung kita akan kita kembalikan lagi seperti awal di masanya, dan nanti akan difungsikan selain sebagai layanan pos, kita akan fungsikan juga sebagai sentra kuliner. Ya, jadi nanti pada saatnya rencananya mungkin di tanggal 17 Agustus akan diresmikan oleh Pak Wali Kota, kantor Pos Medan itu akan menjadi Posblok sentral kuliner yang ada di Medan. Diharapkan kita akan menjadi ikon baru di Kota Medan untuk destinasi wisata. Kami memahami dengan ada Posblok ini mungkin gedung akan terawat lebih baik, tapi
Kami sudah berpesan, saya juga sudah menyampaikan ke manajemen dari Serikat Pekerja, saya juga sebagai ketua Serikat Pekerja, kami mengharapkan dengan ada perubahannya PT Penjadi Pos Blok ini, layanan pos sebagaimana yang sudah jalan selama ini dari segi pelayanan operasional itu tidak berubah. Dari alokasi gedung ini 100% dengan luas lebih kurang 5.800 meter persegi kan gitu. Kami hanya meminta tetap layanan pos itu eksis, ya, pelayanan operasionalnya seperti semula, yang minimal kami diberikan 20% untuk tetap layanan pos bisa jalan eksting. Makanya dibuka deh ke bawah. Kalau kita bicara hari ini sebenarnya dulu Sabtu Minggu kantor pos itu tutup. Tapi dengan persaingan bisnis hari ini ya, dengan beberapa biro-biro jasa pengiriman, akhirnya pos membuka diri dan bisa beradaptasi dengan zamannya gitu. Artinya kapanpun dan dimanapun orang bisa bertransaksi di pos gitu. Dulu di tahun-tahun 2000-an Sabtu Minggu itu libur kantor pos karena memang pasar pada saat itu masih bergantung kepada pos. Jadi ini juga menjadi ruhnya pos itu tadi ya. Artinya dia harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman gitu kan. Saya sendiri berharap kantor ini bisa terawat dengan baik, tetap sebagai ikon Kota Medan, tapi jangan dilupakan masyarakat tahunya ikon kantor pos Medan itu sebagai gedung bersejarah dan pusat layanan kantor pos. Saya berharap pribadi layanan kantor pos sebagaimana yang ada 8 loket tadinya untuk melayani masyarakat tetap diadakan di kantor pos Medan ini. Kemudian bisnis properti tetap berjalan, kita juga paham bisa, tapi bisa sinergi. Kami berharap juga layanan pos itu semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga makin banyak yang menggunakan layanan pos. Ya. Karena kalau dengan persaingan saat ini memang pos termasuk yang minim sekali promosi, ya kan? Jadi kita hanya memanfaatkan untuk warga yang sudah tahu dan untuk memberitahukan kepada yang belum tahu. Nah, ini yang kita coba melalui media-media medsos menjelaskan atau menginformasikan bahwa keberadaan pos dan layanan pos tetap ada dan tetap eksis selalu sampai saat ini.